Perlukah kita ya untuk pemupukan itu secara berlebih teman-teman ya? Jawabannya itu tidak perlu teman-teman ya. Nah, jawabannya itu tidak perlu. Kenapa teman-teman ya? Kalaupun kita pemupukan berlebih teman-teman, tapi kita tidak teratur ya, yang ada malah buahnya itu tidak normal teman-teman ya. Yang bagus tuh teman-teman adalah pemupukan kita teratur dan sesuai dosis teman-teman ya. Agar apa? Agar kita bisa memaksimalkan buah itu sendiri teman-teman. Jadi banyak orang-orang mengatakan, wah punya saya ini buahnya sedikit ya, kemungkinan besar katanya pupuknya itu kurang banyak. Nah, itu jawaban yang tidak benar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jika video ini nanti bisa memberikan sedikit informasi dan edukasi teman-teman, jangan lupa dukungnya dengan cara di subscribe teman-teman. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali dengan channel Tukang Telusur teman-teman, yang tidak libur ya dalam mengupdate seputar perkebunan kelapa sawit. Nah, kita lihat teman-teman ya, di hadapan saya ini sawitnya sudah usianya itu sudah di kisaran di angka 17 tahun ya, 17 tahun, kurang lebih ya 17 tahun ya teman-teman ya. Nah, jadi saya sedikit akan berbagi informasi dan sharing teman-teman ya mengenai pupuk teman-teman ya. Nah, jadi banyak orang mengatakan buah punya saya itu tidak bertahan katanya ya, mungkin akibat pemupukannya yang kurang banyak pupuknya. Nah, itu tidak benar teman-teman ya. Nah, buah itu bisa bertahan teman-teman ya. Buah itu bisa bertahan, bisa stabil ya. Itu bukan dari kekurangan pupuknya itu sendiri teman-teman ya. Atau seandainya pupuknya harus banyak, tidak seperti itu teman-teman ya. Yang pertama adalah perawatan teman-teman. Maksimalkan perawatan ya. Maksimalkan perawatan, maksimalkan pemupukan ya. Dalam artian pemupukan itu bukan yang pemupukan yang berlebih teman-teman ya. Maksimalkan pemupukan sesuai standar ya, sesuai standar tahun tanam ya. Contoh tahun tanamnya, contoh ibaratnya 10 tahun. Nah, kita harus tahu berapa dosis pupuk yang harus kita aplikasikan ke lahan itu sendiri teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya di lokasi ini teman-teman, ini sudah sesuai standar PT ya. Padahal ini punya pribadi, bisa dilihat ya, sangat bagus, sangat bersih ya. Ini juga sudah di pruning ya kan, juga secara pemupukan juga di sini stabil teman-teman. Makanya di sini bisa menghasilkan dalam dalam satu hektar itu bisa menghasilkan di angka 1,5 ton sampai 1,7 ton. Itu menurut saya stabil teman-teman ya, dengan dosis pemupukan 2,5 sampai 3 kilo per pokok teman-teman ya, setahun 3 kali teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita tidak usah melakukan pemupukan berlebih ya, sampai contoh 4 kilo 5 kilo teman-teman. Nah, itu tidak seperti itu teman-teman ya. Kita pemupukan itu sesuai kapasitas tahun tanam kita ya, sawit ya berapa. Nah, nanti kita normalkan teman-teman ya, kita normalkan pemupukannya itu contoh setahun 2 kali atau setahun 3 kali. Nah, dengan dosis contoh 2,5 kilo sampai 3 kilo, dan dijaga perawatannya, dan dijaga juga pruningnya teman-teman ya, agar sawit itu bisa berkembang maksimal. Nah, jadi ada orang mengatakan sawit saya itu katanya kekurangan pupuk ya. Maksudnya dalam artian kekurangan pupuk itu mungkin dalam artian itu dosisnya kurang banyak ya. Padahal secara pokoknya atau secara tahun tanamnya itu memang sudah sesuai ya. Gitu. Cuman yang saya tekankan kepada teman-teman semua ya, jika teman-teman merasa buahnya itu tidak bagus ya, padahal di pupuk itu seandainya kita sudah sampai berlebih, kemungkinan besar ada salah yang lain teman-teman ya. Bisa saja salah pengaplikasian pupuk, bisa juga perawatannya yang tidak maksimal. Jadi untuk menggunakan pupuk berlebih itu menurut saya tidak perlu teman-teman ya, kalau memang sudah sesuai anjuran ya, sesuai dosis yang menurut usia tanaman sawit itu sendiri teman-teman.
Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman ya, agar buah sawit itu stabil, yang perlu kita lakukan adalah perawatan, pemupukan yang tepat sasaran, ya, pemupukan yang sesuai jadwal, dan melakukan pruning juga ya. Pokoknya apa yang bisa kita terapkan di dalam sawit itu sendiri teman-teman ya, yang harus kita lakukan agar bisa mencapai target yang sesuai kita inginkan ya, seperti itu. Nah, makanya jadi ada orang mengatakan, wah punya saya buahnya sedikit, padahal sudah saya pupuk 3 kilo, mungkin kurang pupuknya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Nah, tidak seperti itu ya, kemungkinan besar ada salah teknis dari perawatan atau pemupuknya itu sendiri teman-teman. Nah, bisa dilihat nih teman-teman ya. Lihat, ini punya pribadi teman-teman ya, tapi dengan kualitas perawatannya maksimal, pemupukannya maksimal, makanya bisa seperti ini. Lahannya bagus ya, bersih. Dan ini juga teman-teman ya, dalam artian bersih itu jangan kita terus bertahan di angka bersih itu sendiri teman-teman ya, karena kalau kita bersih sampai hilang gulmanya teman-teman, total ya, setiap tahun tidak ada gulmanya, itu jangan juga teman-teman ya. Nah, setelah bersih seperti ini teman-teman, nanti kita tunggu beberapa bulan teman-teman ya, sampai nanti gulmanya itu tumbuh ya, gulma-gulma lunak. Nah, baru kita nanti melakukan penyemprotan lagi kalau sudah tumbuh gulma yang sudah mulai meninggi ya. Kalau masih rendah itu jangan teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi fungsi kita itu mengendalikan gulma itu adalah untuk mempermudah pemupukan dan mempermudah mengambil brondolan, juga mempermudah nanti saat kita melakukan pemanenan teman-teman, seperti itu ya. Nah, bisa dilihat buahnya sangat mantap ya buahnya. Nah, padahal ini usianya sudah di angka 17 tahun, bahkan ada yang 18 tahun teman-teman ya. Nah, jadi kita jangan mengikuti kata-kata orang-orang ya. Mungkin pupuknya kurang banyak ya, padahal sudah dikasih contoh di angka 3 kilo ya, atau mungkin lebih ya. Nah, setahu saya teman-teman, standar pemupukan itu ya, walaupun itu usianya sawit itu sudah kisaran di angka 15-20 tahun, itu mentok di angka 3 kilo teman-teman ya. Itu sudah dosisnya sudah maksimal menurut saya teman-teman ya. Kalau sampai seandainya teman-teman mau ngasih sampai 4-5 kilo ya, itu menurut saya berlebihan teman-teman ya. Tapi kalau seandainya memang teman-teman bisa melakukan seperti itu, terserah. Cuman menurut saya kita hitung-hitungan secara biaya, kita rugi teman-teman ya. Karena menurut saya itu teman-teman ya, sawit 15 sampai usia lanjut ya, itu maksimalnya 3 kilo saja teman-teman per pokok ya. Itu sudah menurut saya sudah maksimal. Jadi kalau ada teman-teman sudah dipupuk 3 kilo terus merasa buahnya itu tidak stabil, mau ditambah lagi dosisnya, menurut saya itu tidak perlu ya. Tinggal teman-teman aplikasikan pupuk itu secara maksimal, terus kita juga melakukan perawatan maksimal, dan kita juga pastikan ya pemupukannya itu tepat sasaran, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sawitnya di depan saya ini teman-teman. Ini keluasannya kurang lebih sekitaran 4 hektar, dan maksimal menghasilkan buah itu di angka 6-7 ton ya, dalam keluasan lahan itu 4 hektar teman-teman, seperti itu. Dan pemupukannya itu di angka 3 kilo ya, setahun 2 kali, kadang setahun 3 kali teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau kita emang ingin bertahan dalam menghasilkan buah teman-teman, pastikan pemupukannya sesuai jadwal ya, pemupukannya sesuai jadwal, dan kita juga perawatannya yang maksimal ya, dan tepat sasaran teman-teman ya. Nah, insya Allah ya, sawit kita itu bisa bertahan maksimal buahnya ya, seperti itu. Nah, adapun teman-teman ya, sawit itu bisa drop sampai parah teman-teman, kemungkinan besar itu kemarau yang begitu panjang teman-teman ya. Itu tidak bisa kita hindari ya kalau kemarau itu panjang. Karena apa? Karena itu memang faktor alam. Kalaupun sebenarnya bisa kita mengatasinya teman-teman, itu hanya melakukan pengendalian dengan menggunakan jangkos teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau di saat musim kemarau panjang, atau seandainya kita juga bisa menggunakan dengan cara menjaga gulma ya, agar tidak terlalu sampai gundul ya di saat musim
kemarau panjang teman-teman, seperti itu. Nah ya, jadi kita pemupukannya itu tidak usah berlebih ya, kita sesuaikan saja sesuai tahun tanamnya berapa ya, dan kita juga terapkan sesuai standar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya, semoga ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe channel Tukang Telusur teman-teman, apabila ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, agar bisa menjaga sawitnya itu sawitnya bisa normal ya. Kita tidak harus melakukan pemupukan berlebih teman-teman, tapi yang kita harus jaga adalah pemupukan sesuai jadwal ya kan, dan juga kita melakukan perawatan maksimal ya kan, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman yang sudah menonton.